Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelas 5B Manajemen Malam dengan NIM 2412222083. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang telah diampu oleh Bapak Rizky Aulia. Di sini ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab di PPT tersebut. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, yakni PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternak. Untuk pertanyaan yang A, identifikasi resiko utama yang dihadapi bisnis ini. Dan yang B, usulkan strategi mitigasi resiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Oke, saya menjawab pertanyaan yang A. Di sini yang pertama resiko banjir dengan strategi mitigasi, yakni bangun fasilitas di area tinggi atau dengan fondasi tahan banjir. Lalu pasang sistem drainase yang baik untuk mengurangi genangan. Lalu yang kedua, penyakit ternak. Strateginya terapkan biosecurity ketat termasuk disinfeksi area dan pembatasan akses. Lalu lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Resiko yang ketiga, gangguan operasional yang dimana strateginya siapkan stok pakan, air bersih, dan obat-obatan untuk situasi darurat, lalu buat rencana evakuasi ternak ke lokasi aman saat banjir. Resiko yang keempat, yakni kerugian finansial yang dimana strategi mitigasinya, gunakan asuransi peternakan untuk menanggung kerugian akibat bencana. Diversifikasi produk seperti menjual telur atau pupuk organik. Lalu yang terakhir ada dampak lingkungan dan sosial yang dimana strategi mitigasinya yakni kelola limbah peternakan dengan sistem pengelolaan yang memadai, lalu bangun hubungan baik dengan masyarakat lokal melalui edukasi dan dialog terbuka. Oke, soal nomor 2 yakni sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 583 juta, proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 233 juta. Selama 5 tahun, tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Oke, untuk pertanyaan yang A, hitung nilai sekarang bersih NPV atau Net Present Value. Lalu yang B, jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan dan apa alasannya? Oke, untuk yang pertama saya hitung di NPV-nya, di mana arus kas bersih tahunannya adalah 233 juta, lalu tingkat diskontonya 12% dan kita akan menghitung dari tahun 1 hingga tahun kelima. Di sini kita menggunakan rumus untuk menghitung nilai kini arus kas per tahun, yakni dengan arus kas bersih tahunan dibagi 1 ditambah nilai diskonto per tahun. Oke, nah langsung saja di tahun yang pertama dengan arus kas bersih 233 juta, lalu kita rumuskan seperti rumus yang di atas hingga ketemu 208 juta 2000 sekian hingga tahun kelima. Lalu kita total nilai kini arus kas dari tahun 1 hingga tahun kelima sehingga akhir totalnya 839.452.000. Setelah dihitung, kita menghitung NPV atau Net Present Value-nya dengan rumus total nilai kini arus kas dikurangi biaya investasi awal. Di total nilai kini arus kas yakni 839.452.000 dikurangi 583 juta hingga ketemu 256.452.000. Jadi keputusannya, karena IRR proyek adalah 14%, lebih tinggi dari tingkat diskonto 12%, maka proyek ini layak dijalankan. Alasannya, pengembalian internal proyek atau IRR melebihi tingkat pengembalian yang diharapkan, sehingga memberikan nilai tambah positif bagi perusahaan. Oke, next di soal nomor 3, yakni sebuah perusahaan bakery membutuhkan investasi awal sebesar 183 juta dengan pendapatan per bulan diproyeksikan sekitar 133 juta dengan biaya operasional 95 juta.
Kita disuruh untuk menghitung waktu balik modal atau payback period dengan apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan oleh perusahaan 2 tahun. Di sini kita akan menghitung laba bersih per bulannya dengan rumus pendapatan per bulan dikurangi biaya operasional per bulan. Pendapatan per bulan di sini 103 juta dengan biaya operasional per bulan 95 juta yang dimana kita kurangi dan mendapatkan hasil akhir 8 juta. Jadi ini laba bersih per bulannya 8 juta. Lalu kita hitung di waktu balik modal atau payback periodnya dengan rumus investasi awal dibagi laba bersih per bulan. Di sini investasi awalnya 183 juta dibagi laba bersih per bulan yakni 8 juta sehingga ketemu 22,875 bulan atau sekitar 23 bulan. Kita menjawab soal yang B, apakah usaha ini layak dijalankan? Ya, usaha ini layak dijalankan berdasarkan perhitungan waktu balik modal atau payback period. Usaha bakery ini adalah 23 bulan yang lebih singkat dari waktu maksimal yang diharapkan yaitu 24 bulan atau 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi awal sebesar 183 juta dapat kembali dalam waktu yang memenuhi kriteria kelayakan. Dengan proyeksi pendapatan bulanan sebesar 103 juta dan biaya operasional 95 juta, usaha menghasilkan laba bersih 8 juta per bulan. Selain itu, dengan payback period di bawah 2 tahun, usaha ini memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan bersih setelah mencapai titik balik modal. Oleh karena itu, usaha ini dianggap layak untuk dijalankan. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Yakni sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 133 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Di sini dipertanyakan yang A, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point, dan B, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 per porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Oke, kita jawab dengan menghitung BEP-nya. BEP dihitung dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi. Di sini kita akan menghitung kontribusi per porsi atau selling price dikurangi variable cost. Yakni harga jual per porsi kita kurangi biaya variabelnya. Di sini 50.000 dikurangi 25.000 ketemunya 25.000. Lalu kita hitung di BEP atau jumlah proporsinya. Di sini kita masukkan biaya tetap 133 juta, lalu kita bagi dengan 25.000, yang dimana hasil dari harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi. Sehingga 133 juta dibagi 25.000 ketemu hasil akhir 5.320 porsi. Jadi jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai BEP adalah 5.320 porsi per bulan. Oke, untuk evaluasi keuntungan pada penjualan 2.000 porsi, di sini pendapatan total pada 2.000 porsi yaitu 2.000 dikali 50.000 atau dikali harga jual per porsinya ya, yang ketemu 100 juta. Lalu kita hitung di total biaya pada 2.000 porsi. Total biaya di sini biaya tetap ditambah biaya variabel per porsi dikali jumlah porsi, yang dimana 133 juta ditambah 25.000 dikali 2.000 sehingga ketemu 183 juta. Laba atau ruginya kita menggunakan rumus pendapatan total dikurangi total biaya, yang dimana 100 juta dikurangi 183 juta ternyata ketemunya minus 83 juta. Kesimpulannya, pada rata-rata penjualan 2.000 porsi per bulan, bisnis ini mengalami kerugian sebesar 83 juta karena jumlah penjualan belum mencapai BEP. Break even point tercapai jika menjual 5.320 porsi per bulan. Dengan penjualan rata-rata 2.000 porsi per bulan, bisnis ini tidak menguntungkan karena masih mengalami kerugian sebesar 83 juta. Oke, pertanyaan terakhir yakni nomor 5. Sebuah perusahaan minimum herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama.
Lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Oke, kita jawab di sini. Faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama biaya transportasi. Lokasi A hemat untuk bahan baku, tetapi lokasi B hemat untuk distribusi produk. Lalu ketersediaan bahan baku. Lokasi A lebih aman untuk pasokan, tetapi lokasi B lebih berisiko keterlambatan. Lalu kedekatan dengan pasar. Lokasi B memungkinkan pengiriman lebih cepat dan hemat biaya ke pelanggan, sedangkan lokasi A tidak. Lalu biaya operasional. Lokasi dengan biaya total lebih rendah lebih menguntungkan. Ada lagi infrastruktur dan tenaga kerja, yang dimana memastikan lokasi mendukung logistik dan memiliki tenaga kerja terjangkau. Yang terakhir ada potensi jangka panjang, pertimbangan peluang ekspansi dan efisiensi logistik ke depannya. Kelebihan dan kekurangan lokasi. Lokasi A, kelebihannya dekat dengan pemasok bahan baku, mengurangi resiko gangguan pasokan dan biaya bahan baku. Kekurangannya jauh dari pasar utama sehingga meningkatkan waktu dan biaya distribusi. Lalu untuk lokasi B, kelebihannya dekat dengan pasar utama, memungkinkan respon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan dan mengurangi biaya distribusi. Untuk kekurangannya jauh dari pemasok bahan baku sehingga meningkatkan biaya pengangkutan bahan dan resiko keterlambatan pasokan. Rekomendasinya tetap sesuaikan pilihan lokasi dengan komposisi biaya utama dan prioritas strategis. Jika distribusi lebih penting, pilih lokasi B. Jika pasokan bahan baku krusial, pilih lokasi A. Analisis biaya total diperlukan untuk keputusan yang optimal. Oke. Mungkin sekian untuk presentasi di video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.